Tuhan, selamat malam dan selamat kita berjumpa lagi dalam ibadah doa sepanjang 10 malam. Saudara-saudara, kenapa kita tetap konsisten mengadakan doa 10 malam? Karena salah satu yang kami lihat dalam perkembangan gereja, ketika firman Tuhan disampaikan, ada banyak orang yang sepertinya tidak melihat bahwa firman Allah itu adalah sebuah kebenaran yang tidak boleh diganggu-gugat. Firman Tuhan itu sebuah kebenaran yang hakiki, dan justru kita harus menjunjung tinggi firman itu, apalagi sedang disampaikan. Tetapi ada indikator yang kita lihat di mana orang malah membaca WA, ada yang lebih selfie, sehingga di mana rasa junjung tingginya kepada firman. Itu sebabnya kami harus tetap mengadakan doa seperti ini, karena dengan kita berdoa 10 malam seperti ini, bukan sekadar tradisi gereja, tapi memang ini sudah merupakan bagian gereja kita. Maka saudara-saudara, di dalam doa seperti ini kita didorong, dimotivasi untuk sungguh-sungguh dalam hal berdoa, supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh kebenaran itu. Amin. Sebab kalau Roh Kudus dia penuhi kita, maka Roh itu yang akan mempengaruhi kita. Yang tadinya kalau firman disampaikan kita tidak begitu perhatian, maka ketika Roh Kudus turun atas kita, bukan sekedar jadi saksi saja, tetapi kita akan terpengaruh. Amin. Karena pekerjaan Roh Kudus itu dia luas pengaruhnya. Amin. Salah satunya adalah ketika orang menyampaikan firman, nggak ada orang yang kasat kusut jalan sana jalan sini. Ada pendeta, saudara-saudara, kalau lagi sampaikan firman Allah terus ada orang masuk keluar pintu, dia suruh tutup, saudara. Saking disiplin dan dia menghormati firman Tuhan, kan jadi berkat. Amin. Nah, saudara-saudara, malam hari ini saya masih tetap membahas tentang pengaruh Roh Kudus. Ini sebuah topik yang bagus sekali. Tetapi dalam hal apa Roh Kudus memiliki pengaruh? Ketika Roh Kudus mempengaruhi hidup kita, maka kita akan menjunjung tinggi yang namanya firman Tuhan. Saudara, mari kita baca dalam 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ia membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Saudara, ini pernyataan Paulus bahwa kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dia katakan bahwa dengan diri kami gak sanggup memperhitungkan seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Dengan kata lain, dia mau tonjolkan dalam kalimat atau dalam ungkapan ini bahwa Roh Kuduslah yang memampukan mereka, sehingga mereka boleh menjadi pelayan dan mereka boleh berbuat segala sesuatu kehendak Allah. Itu karena Roh Kudus, bukan karena mereka. Dia katakan tadi, tidak, bukan karena kami, bukan karena kami sendiri. Dia katakan bahwa ialah yang membuat kami juga sanggup
menjadi pelayan-pelayan dari satu perjanjian baru. Tuhan yang membuat saudara bisa sanggup kalau lagi dengar firman Allah, nggak jalan sana, nggak jalan sini. Tuhan yang akan menyanggupkan saudara untuk kalau lagi dengar firman Tuhan, nggak buka HP lalu dan sebagainya, tetapi akan fokus kepada mendengar firman Allah. Karena kita berkata iman itu datang dari pendengaran, dan pendengaran itu oleh firman Tuhan. Bagaimana mungkin ketika firman Allah disampaikan kita lalu lalang sana sini, cerita sana sini. Dengan kata lain tidak kelihatan menjunjung tinggi firman. Maka perlu kita mencari atau berdoa supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus, agar kita menjadi orang-orang yang menjunjung tinggi firman. Sebab kalau Roh Kudus turun atas kita, dia akan mempengaruhi kehidupan kita. Saudara-saudara, Roh Kudus itu dia memberikan pengaruh secara menyeluruh. Bukan sekedar menjadi saksi, tetapi sangat luas dalam kehidupan seseorang. Ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan firman Allah, tetapi kalau Roh Kudus turun atas kita, maka dia akan mempengaruhi secara keseluruhan hidup kita. Dan akhirnya kita menjadi saksi. Dan memang itulah saudara-saudara. Makanya kan dalam khotbah-khotbah yang lalu saya berkata, kalau Roh Kudus, kalau nanti dia datang, dia akan menginsyafkan dunia dalam 3 aspek kehidupan. 1, dosa, kebenaran, dan penghakiman. Banyak orang yang sudah hidup di dalam dosa dan terus berkembang bertumbuh dalam dosa. Nah, inilah Roh Kudus bermaksud untuk mempengaruhi, menginsyafkan orang itu jangan lagi hidup di dalam dosa. Karena kita bukan hamba-hamba dosa lagi, kita sudah dimenangkan. Yesus telah mengalahkan dosa, maut. Dia telah mengalahkan semua yang tidak sanggup kita kalahkan. Dan apa yang dia telah menangkan itu dia berikan kepada kita. Dia impartasikan kepada kita. Siapa yang bisa kalahkan iblis, setan, maut, dosa? Hanya Yesus. Amen. Dan kita ini adalah anak-anak Tuhan. Amen. Kita ahli waris kerajaan surga. Maka dari itu saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita dipengaruhi oleh Roh Kudus, sekali lagi sudah pasti kita akan menjunjung tinggi firman Tuhan. Artinya ketika firman Tuhan sedang dibicarakan, sedang disampaikan, ada khotbah, maka orang itu akan menghormati. Dia tidak akan bicara atau memperdebatkan dari sisi-sisi negatif. Karena ada orang begitu firman disampaikan, dia udah kasih khusus sana sini bicara. Ini ayat ini paling mau larinya ke sini dan jadi kayak ahli Taurat gitu loh. Berarti Anda perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus kalau dia datang dalam hidupmu, dia akan mendisiplinkan engkau. Tidak lagi kasar kusut kita bicara memperdebatkan sisi-sisi negatif. Coba lihat pendetanya sedikit-sedikit. Haleluya, haleluya. Coba lihat pendeta sedikit-sedikit dan sebagainya. Kadang-kadang pendeta itu hanya penyampai firman, tetapi yang dia sampaikan itu adalah kebenaran yang harus diterima, bukan diperdebatkan. Itu pendetanya salah. Petrus dia bilang ya bagus. Saudara mau diberkati, bagaimana hidupmu? Bagaimana kau bisa bertumbuh? Sama saja kau menolak Roh Kudus untuk tidak berpengaruh dalam hidupmu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apalagi kita kasar kusuk sengaja mengalihkan pendengaran kita. Ada orang seperti itu. Firman lagi disampaikan, dia malah mengalihkan pendengarannya, bahkan pandangannya bukan kepada pengkhotbah, tetapi kepada sesuatu yang di luar fokus dan perhatian kepada firman. Gak tahu dia melayang kemana pikiran. Makanya ada satu
Cim-cim. Ini cerita dulu, saudara. Waktu pendeta bule lagi khotbah, ini si Cim tengok terus dan menangis dari awal sampai akhir. Setelah khotbah selesai, si bule ini, pendeta bule, datang kepada si Cim dan berkata, Cim, banyak beban dalam hidupmu, dan Tuhan tolong dia menguatkan kan, supaya engkau tetap kuat dan mampu menghadapi hidup ini. Pegang teguhlah firman Allah. Dan ini pendeta bule pengen sedikit menggali apa sih bebannya. Cim, dari tadi saya khotbah saya menangis terus. Lalu dia bilang, Pak Pendeta, saya itu dari tadi menangis karena saya ingat tadi siang saya punya kambing mati dan jenggotnya mirip sama Pak Pendeta katanya. Jadi rupanya dia begitu atensi, perhatian sekali kepada pendeta yang lagi khotbah. Bukan soal khotbahnya, tetapi soal tampang si pendeta bule itu ada jenggotnya. Dan jenggot itu agak bule, mirip dia punya kambing juga bule. Warnanya podo kayak sama. Dia menangis. Nah ini saudara-saudara harus diubah. Roh Kudus harus memenuhi kita sehingga yang sudah kita lupakan. Kita berlari kepada mana? Tujuan ke depan, berlari kepada tujuan panggilan surgawi. Hal-hal yang sudah lalu, saudara, udahlah. Nanti Roh akan memampukan kita untuk tidak mengingat-ingat kejadian yang sudah lewat. Mari kita mulai dalam lembaran yang baru. Ada orang, saudara, apalagi sekarang kan zaman sudah mutakhir, sudah mulai canggih. Firman Tuhan lagi disampaikan, dia buka FB. Nah, yang seperti ini, saudara, mungkin terlalu ekstrim kalau saya bilang bertobat. Kalau yang sudah tidak melakukan, saya minta maaf. Tetapi yang masih melakukan, khotbah disampaikan di FB, berdoa supaya Anda dipenuhi oleh Roh. Nanti kalau Roh ada di dalam engkau, dia akan pengaruhi engkau. Sekalipun ini tangan pengen buka FB, tidak akan mampu karena Roh itu akan mempengaruhi kita. Roh kalau bekerja dia akan pengaruh secara keseluruhan hidup kita. Apalagi sedang baca-baca WA terus, lagi lihat IG, nonton YouTube, SMS, bahkan lebih seru lagi foto selfie saudara-saudara. Karena mereka datang berlima, yuk tengok sini. Pada khotbah lagi disampaikan saudara-saudara. Dan lebih parah, sibuk bermain game. Wow, saudara-saudara, saya bilang ini tidak semestinya dilakukan sebagai seorang yang sedang beribadah dan seorang yang sedang mendengar firman Tuhan. Tidak boleh, saudara. Pertanyaannya, kenapa orang bisa lakukan itu? Karena Roh Kudus bukan tidak mampu. Roh Kudus mau mempengaruhi dia, tapi dia sendiri belum membuka hati. Dia tidak percaya akan pekerjaan Roh. Makanya dia harus buka hati. Dia harus berdoa. Dia harus minta kepada Bapa. Harus ada kerinduan. Harus percaya bahwa Roh Kudus itu adalah Allah sendiri yang sifatnya menolong kita. Jangan sampai kita tidak insyaf. Kita gak sadar. Perjalanan kita semakin jauh daripada kebenaran, daripada surga. Kita sedang menuju kepada neraka yang kekal selama-lamanya. Kita gak sadar. Maka itulah peran Roh Kudus. Dia menginsyafkan kita. Hai Bung, hai Nona, hai Mas, Mbak, Anda sedang menuju ke perjalanan ke tujuan yang salah. Itulah Roh Kudus. Dia mempengaruhi kita sampai kita berbalik kepada arah yang benar. Makanya berbahagialah saudara-saudara yang setiap firman Tuhan disampaikan, saudara menjunjung tinggi firman. Dan saudara, ada orang mau korek-korek saudara. Saya pernah alami saudara ini di Amerika. Saya masuk gereja,
Saya nggak lihat merek gereja, saya masuk aja. Waktu saya duduk, saya kan nggak naik kendaraan pribadi, naik kendaraan umum, kayak bus gitu naik. Jadi saya dari San Francisco mau pergi ke Daly City. Daly City itu satu kota yang ada di pinggiran, misalnya Jakarta ke Bekasi gitu. Nah, waktu saya sedang duduk, saya tanya ke orang di samping saya, kalau bus ke Daly City sampai jam berapa beroperasi? Karena saya nggak tahu. Digini saya, aduh disuruh diam. Saya kaget saudara-saudara, ini orang-orang udah bersahabat ya. Apa mungkin dia lihat saya orang Asia nggak sama kulit dengan dia, tapi dia orang bule. Disuruh diam saya, karena firman Tuhan lagi disampaikan. Tapi setelah selesai bawa persembahan sudah, dan di sana saya lihat orang bawa persembahan dia bukan cek saudara. Indonesia udah belakangan ini bukan tahun-tahun berapa itu? Tahun 88 kalau tidak salah. Lupa saya. Pokoknya saya lihat dia, sampai rata-rata jemaat bawa persembahan itu bukan cek. Persembahan di jalan kan dia ambil, tulis, masukin cek ke dalamnya. Nah setelah sudah selesai pengumuman, dia tanya, kamu ngomong apa tadi? Saya mau ke Daly City, saya belum lama di sini. Oh sudah, nanti saya bantu, saya antarin katanya, pakai mobil dia. Saudara, Tuhan itu mengerti keperluan. Saya masuk ke gereja bukan karena terpaksa, karena memang saya pikir, oh saya sudah bingung mau ke pulang, sudah nggak tahu bagaimana caranya. Akhirnya Tuhan punya cara. Saya ditumpangi kendaraan dia dan dia antar saya sampai depan rumah. Luar biasa saudara, Roh Kudus itu. Apa yang tidak terpikirkan oleh kita, Tuhan bisa menyatakan pengaruhnya kepada kita. Saudara-saudara, firman yang disampaikan dengan benar itu selalu berasal. Firman yang disampaikan dengan benar itu selalu bersumber, berasal dari Roh Kudus. Jadi firman yang disampaikan kalau tidak bersumber, tidak berasal dari Roh Kudus, itu bukan firman. Dan kita bisa membandingkan saudara, roh kita bisa merasakan, wah ini sesat ini gak benar ini. Tapi kita tidak perlu menunjukkan kasat kusut sana sini bicara memprotes hal-hal yang negatif, tetapi biar kita berdoa saja agar yang sesat itu tidak menyesatkan saya, tapi Roh Kudus akan melingkupi kita, dia akan mengcover kita sehingga kita tidak terpengaruh. Mau apapun yang kita dengar, tetap kita tahu bahwa yang namanya firman yang disampaikan dengan benar, kita tahu bahwa selalu berasal dari atau bersumber dari Roh Kudus. Itu saja kita pegang. Gak bisa yang benar saudara-saudara terlepas dari Roh Kudus. Yang benar selalu dia akan bersama dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Makanya Yohanes 14 ayat 16 dan 17, Yohanes 14 ayat 16 dan 17 berkata begini, aku akan minta, mari baca sama-sama, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dunia nggak tahu itu saudara, tapi kita tahu. Karena Roh Kudus itu saudara-saudara, dia akan menyertai kita dan dia akan diam di dalam kita. Kalau dia sertai kita saudara-saudara, kebenaran itu tidak akan terlepas daripada Roh Kudus. Kita akan berjalan, tidak mungkin tersesat. Maka dari itu saudara-saudara, pentingnya berdoa di event 10 malam ini. Bukan sekedar bernostalgia, kita ingat, oh ada saya lahir baru, mula-mula dari doa seperti ini. Bagus kalau Anda ingat seperti itu.
Tapi ini bukan sekedar tradisi, tetapi kenapa? Apa salahnya kalau kita mengadakan doa 10 malam? Malah semakin membuat iman kita semakin bertumbuh, berbuah, berakar. Kecuali kita datang di gereja, doa main-main, atau kita malah bercanda-bercanda, kita datang ke gereja untuk doa 10 malam. Tujuannya supaya kita dilengkapi. Amen. Makanya khotbah pertama saya, jangan kemana-mana dulu. Bahkan Ibu Yesus pun ikut turut berdoa. Murid-murid ikut turut berdoa, menanti sampai Roh Kudus turun, baru mereka bisa tinggalkan Yerusalem. Makanya Kisah 1:8 berkata, kamu akan menerima kuasa. Amen. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dunia tidak kenal, saudara-saudara. Karena apa? Dunia tidak bergaul, dunia tidak percaya, dunia tidak punya kerinduan, dunia tidak mau buka hati untuk yang namanya Roh Kudus. Jangankan dunia, hamba Tuhan pun kadang-kala yang jarang berkhotbah tentang Roh Kudus, dia rasa takut kalau bicara Roh Kudus seperti levelnya terlalu tinggi, atau dia bilang gak cocok untuk gereja kita. Roh Kudus itu cocok untuk gereja-gereja Pentakosta, gereja-gereja karismatik. Kalau kita kurang cocok, kurang seret bicara tentang Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu adalah Allah sendiri, oknum Allah pribadi yang ketiga daripada Allah, yang datang melengkapi gereja untuk mentuntaskan pekerjaan. Setelah dia naik ke surga, dia kirim Roh Kudus untuk menjadi penolong, supaya rencana Allah, pekerjaan Tuhan untuk membangun kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini bisa terlaksana. Tadi kita bacakan di atas, dibilang apa? Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Ini hamba Tuhan yang benar, ini pelayan yang benar, menyadari bahwa kita gak bisa tanpa Tuhan, kita gak bisa tanpa Roh Kudus. Dia katakan kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ia yang membuat kami sanggup menjadi pelayan-pelayan dari satu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, huruf mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena itu tadi kita baca di dalam kitab Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Supaya apa? Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kita perlu penyertaan Tuhan. Saudara, si pembawa berita, penyampai firman hanya Allah. Saya hanya Allah. Siapapun yang menyampaikan firman Tuhan itu hanya Allah. Tetapi Allah sendiri yang mengubah kita. Roh Kudus sendiri yang mengubah kita. Yang akan bekerja sehingga menjadikan Anda menjunjung tinggi firman Tuhan itu. Sama seperti kita sering dengar para medis. Para medis itu artinya di samping obat, siapa-siapa, perawat, dokter, tapi yang bekerja adalah medis, obatnya. Saudara-saudara, kiranya Tuhan tolong kita semua malam ini. Masih ada malam-malam selanjutnya, kita masih akan berdoa terus, merindukan bagaimana Tuhan menjamah kehidupan kita. Dan lebih istimewa, kita doakan juga teman-teman kita yang mungkin belum punya kerinduan, agar di hari-hari yang akan datang mereka punya kerinduan untuk datang berdoa bersama-sama. Tuhan